Om Swastiastu, Semeton Sarang Sami. Dumugi semuanya dalam keadaan sehatnya. Di video kali ini saya akan kita saat ini berada di sebelah selatan dari Pura Pusereng Jagat yang terletak di Kabupaten Kelungkung. Ini kebetulan ada Narasingha Awatara atau ogoh-ogoh dari Narasingha Awatara. Jangan lupa nih tepatnya nama Banyarnya yang pasti ini letaknya sebelah selatan Pura Pusereng Jagat. Semutan bisa lihat sendiri. Inilah ogoh-ogoh dari Narasingha Awatara. Ogoh-ogoh itu bisa mengambil berbagai bentuk di batu dibuat dengan berbagai bentuk. Bisa gajah, hewan, raksasa, dewa. Ada juga kalau semakin kesini atau semakin saat ini banyak yang membuat ogoh-ogoh dengan figur pemimpin atau artis. Narasingha Awatara ini adalah awatara dari Dewa Wisnu yang cukup terkenal Setelah Dewa Rama ada Krishna, lalu ada Parasurama, dan ini juga yang paling banyak orang mengingat yaitu Narasingha Awatara. Awatara ini mengalahkan Raja Hiranyakasipu yang zalim kayaknya zalim dia saat memimpin, yang mana raja ini Hiranyakasipu ini tidak suka kalau di kerajaannya ada yang menyembah Dewa Wisnu. Termasuk juga anaknya, kalau nggak salah namanya Pralada kalau nggak salah Tolong pakai kolom komentar kalau ada yang salah dari penjelasan saya ini. Nah, ini pada waktu bentar dulu. Nah, ini sang raja ini Hiranyakasipu ini dia bertapa dengan sangat gigih, dengan sangat tekun, dan memfokuskan tapanya tersebut kepada Dewa Brahma sehingga beliau berkenan lalu menampakkan diri dan memberikan satu berkah. Hiranyakasipu meminta berkah untuk hidup abadi, tidak bisa dibunuh. Namun tentu saja ditolak oleh Dewa Brahma, mungkin karena bisa membuat semesta tidak balance atau tidak seimbang Jadi diminta untuk memohon yang lain saja. Lalu Hiranyakasipu meminta agar dia tidak bisa dibunuh oleh manusia, dewa, binatang. Tidak bisa dibunuh waktu siang, malam, pagi. Dan tidak bisa dibunuh di air, darat, laut, dan udara. Dewa Brahma memberikan berkah tersebut. Dan Hiranyakasipu menjadi raja yang lumayan sakti Oke, tunggu sebentar. Nah, saat si Hiranyakasipu ini sedang melakukan tapa brata, Dewa Indra dan dewa lainnya menyerang istana dari raja ini, si Hiranyakasipu ini, dan menyelamatkan istri dari Hiranyakasipu yang bernama Nilawati kalau tidak salah Dan saat diselamatkan itu lahirlah anaknya yaitu Pralada. Pralada ini diambil oleh Dewa Narada. Diasuh untuk menjadi anak yang baik dan untuk memuja Dewa Wisnu. Hiranyakasipu berulang kali berusaha membunuh anaknya ini karena dia nggak suka ada rakyatnya atau orang yang memuja Dewa Wisnu, apalagi ini anaknya. Tentu saja dia emosi berat. Dia berusaha membunuhnya berkali-kali namun tidak pernah berhasil. Dia tahu bahwa kekuatan Dewa Wisnu lah yang melindungi anak ini. Lalu Hiranyakasipu ini
marah besar, ngamuk, lalu menyuruh anaknya untuk menampilkan Dewa Wisnu. Hiranyakasipu mengamuk menghancurkan pilar, lalu muncullah Dewa Wisnu dalam wujud Awatara Narasinga ini dengan senjata, ada pedang, gada, cakra, apalagi satu saya lupa. Lalu dibunuhlah Hiranyakasipu ini. Dibunuh dengan kuku ya, bukan dengan alat senjata apapun itu. Oke, bentar dulu. Saya lupa tadi menyebutkan kalau si raja ini juga mendapat berkah bahwa dia tidak bisa dibunuh dengan senjata apapun. Makanya si Hiranyakasipu ini dibunuh oleh Awatara Wisnu menggunakan kukunya. Dan berkah yang lain adalah tidak bisa dibunuh di waktu pagi, siang, malam, maka dibunuhlah saat senja, saat pergantian siang dan malam. Lalu tidak bisa dibunuh di udara, darat, air, laut, dibunuhlah di pangkuan dari si Narasinga ini. Dibunuh di pangkuan Awatara Dewa Wisnu ini dengan merobek perutnya menggunakan kuku. Oke, demikianlah yang saya ketahui tentang Awatara dari Dewa Wisnu ini. Jika Anda suka dengan video yang ada di channel ini atau suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe juga boleh, dan share juga. Sekian yang ucapkan Om Santi 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 Om Rahayu.